Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Bapak Mehar karena telah memberikan kesempatan kepada kami dalam menyelesaikan tugas rekaman dialog. Saya bersama rekan saya akan membuat rekaman dialog mengenai materi budaya organisasi, disiplin kerja, serta gaya kepemimpinan. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nini Revalini. Yang kedua ada Perkenalkan, nama saya Nina Revalina. Dan yang ketiga ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali. Saya dari kelas 3G M1K. Baiklah, topik yang pertama yang akan kita bahas ialah budaya organisasi. Di sini saya akan bertanya kepada Nina. Apa yang dimaksud dengan budaya organisasi menurut Edi Sutisno? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nina. Jadi, budaya organisasi menurut Edi Sutisno ialah suatu perangkat sistem nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, asumsi-asumsi, atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya. Oke, jawabannya tepat sekali. Selanjutnya saya akan bertanya ke Bang Ali. Sebutkan unsur-unsur yang membentuk budaya organisasi. Terima kasih kepada saudari Nini yang sudah bertanya. Di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Nini. Unsur-unsur budaya organisasi meliputi nilai-nilai organisasi, norma dan aturan, kebiasaan kerja, simbol dan slogan, sikap pemimpin, serta sistem penghargaan dan sanksi. Oke, jawabannya tepat sekali. Baiklah, kita akan masuk ke topik kedua, yaitu disiplin kerja. Di sini saya akan langsung bertanya kepada Nini, mengapa disiplin kerja itu sangat penting bagi suatu organisasi? Jadi, disiplin kerja itu penting karena dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan keteraturan, mengurangi kesalahan kerja, serta dapat membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif maupun efisien. Baik, jawabannya benar. Kemudian selanjutnya saya akan bertanya ke Bang Ali. Bagaimana tahapan pemberian sanksi yang adil bagi karyawan yang melanggar disiplin kerja? Baiklah, terima kasih kepada saudari Nina yang sudah bertanya. Di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Nina. Jadi, pemberian sanksi sebaiknya dilakukan secara bertahap dan adil. Jadi mulai dari teguran lisan untuk pelanggaran ringan. Kemudian surat panggilan pertama, kedua, dan ketiga jika masih diabaikan. Jika pelanggaran masih terus berlanjut, sanksi dapat ditingkatkan menjadi penangguhan kenaikan gaji, mutasi, skorsing, hingga pemutusan kerja atau PHK. Selain itu, sanksi harus adil, artinya pelanggaran yang sama harus dijatuhi beban sanksi yang sama tanpa diskriminasi. Baik, jawabannya benar. Baiklah, saya ingin bertanya kepada saudari Nini. Jelaskan perbedaan gaya kepemimpinan otomatis, demokratis, dan permisif. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Ali. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan otoratis. Gaya kepemimpinan otoratis itu ialah gaya di mana pemimpin memegang kekuasaan penuh, membuat keputusan sendiri, dan komunikasi berlangsung satu arah. Yang kedua ada gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokrasi itu ialah gaya yang dimana melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan. Tugas dan wewenang dibagi dan komunikasi berlangsung dua arah. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan permisif. Gaya kepemimpinan permisif itu ialah gaya yang dimana memberikan kebebasan besar kepada bawahan. Pemimpin cenderung fasih dan kurang tegas dalam mengambil keputusan. Terima kasih kepada saudari Nini, jawabannya bagus sekali. Baiklah, saya ingin bertanya kepada saudari Nina. Jelaskan mengapa sifat fleksibel sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Sifat fleksibel itu sangat penting
Karena seorang pemimpin tidak boleh kaku dalam menjalankan tugasnya, mengingat tidak ada satu strategi pun yang cocok untuk diaplikasikan pada semua sistem yang berbeda. Terima kasih kepada saudari Nina, jawabannya bagus sekali. Baiklah, segitu saja hasil rekaman dialog dari kelompok kami. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Nini, jawabannya bagus sekali.